UMKM adalah salah satu dari banyak pihak yang merasakan dampak negatif dari penyebaran virus corona. Berbagai kebijakan diterapkan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM, seperti restrukturisasi kredit, relaksasi pajak, hingga peningkatan porsi kredit usaha rakyat. Ya, di masa pandemi ini, aktivitas masyarakat di luar ruangan cenderung menurun dan membuat pendapatan pelaku UMKM semakin berkurang. Sebagian pelaku usaha terus memutar otak agar usaha mereka terus berjalan di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Mereka mulai merasakan kesulitan dalam menyeimbangkan arus kas dan memenuhi kebutuhan operasional produksi. Sebagian UMKM bahkan sudah berada di ambang kritis dan merugi. Namun sebagian yang lainnya malah menikmati perolehan omset yang meningkat, seperti penjual masker dan pengusaha budidaya tanaman. Selengkapnya akan kita bahas dalam Indonesia Bicara. Ya, beragam cara dilakukan warga untuk menghilangkan kejenuhan dan kepenatan selama pandemi. Salah satunya adalah dengan berkebun di rumah. Nah, hal ini membuat pengusaha tanaman kebanjiran omset di tengah pandemi. Selain itu, kewajiban penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19 pun membuat pengusaha masker juga menikmati keuntungan. Saya Herjunno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait rejeki di tengah pandemi, dan di segmen ini saya akan berbincang dengan satu narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini ada Mas Paul Makarello, pengusaha tanaman janda bolong. Saya sapa dulu Mas Paul, halo. Halo. Selamat malam Mas Paul. Selamat malam. Apa kabar? Baik, baik. Sehat ya? Rame tuh di belakang nih, ijo-ijo. Oke, Mas Paul, kita bicara hobi ya dan juga rezeki di tengah pandemi. Kita tahu banyak sekali masyarakat ya tadi mengalami kejenuhan, akhirnya coba untuk cari-cari kesibukan. Ada yang belajar masak ya, ada yang jualan kue, makanan, ada yang produksi masker dengan berbagai macam motif. Nah, yang menarik nih, berkebun sekarang mulai tren juga ya, selain sepeda ya. Kita tahu banyak sekali orang-orang yang mendadak berkebun, yang tiba-tiba suka dengan tanaman, mulai cari tahu, akhirnya jualan tanaman juga. Nah, yang menarik nih, kalau Mas Paul sendiri ini pengusaha tanaman janda bolong, kalau saya dapat title-nya di sini, benar ya? Ya, betul. Dari kapan, Mas? Aku sih sebetulnya mulai itu sebetulnya 2 tahun lalu ya. Oke, Tapi udah 2 tahun ya? Kalau bisnis tanaman sih sudah sejak 2006, 2007 kita udah mulai. Cuman kalau yang sekarang lagi istilahnya lagi tren banget itu ya sejak 2 tahun saya mulainya. 2 tahun yang lalu? Ya. Oke, berarti bukan dadakan karena pandemi ini ya? Enggak. Oke, nah kalau bicara janda bolong sendiri Mas, saya sih taunya tadi tuh monstera ya, kita nyebutnya ya. Karena ini tanaman yang memang yang tadi ada bolong-bolongnya seperti itu. Kalau di luar negeri yang saya tahu ini disebutnya Swiss cheese plant something, karena bentuknya seperti keju Swiss bolong-bolong ya. Kalau kita nyebutnya janda bolong. Nah, kalau Mas Paul sendiri, banyak mungkin yang masyarakat masih belum tahu janda bolong ini apa sih Mas sebenarnya? Ya, sebetulnya janda bolong itu untuk sebutan tanaman di daerah, di lokal lah gitu, daerah kita, terutama orang Betawi sih kalau nggak salah dulu yang bilang namanya janda bolong. Oke. Jadi janda bolong itu salah satu varian monstera, nama latinnya Monstera adansonii. Gitu. Ya memang dia bolong, dia lebih mini ya, lebih kecil. Lebih mini dari monstera. Dari yang monstera yang besar itu gitu. Oke. Baik. Kemudian yang sekarang lagi mahal itu gara-gara ada namanya varigatanya. Jadi varigata itu kelainan gen warna. Oh iya, ini yang saya juga dengar karena kan warnanya beda ya. Itu 1 berbanding berapa gitu. Itu lebih mahal ya Mas ya? Ya, itu jauh lebih mahal. Nilai kelangkaannya itu justru yang jadi mahal gitu. Oke. Nah Mas, kalau bicara Anda dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dulu memang sudah jualannya janda bolong atau memang macam-macam tanaman sebenarnya, tapi sekarang karena janda bolong lagi hype, naik daun, banyak permintaan. Betul. Jadi awalnya kita sih jualannya namanya aroid ya. Aroid itu kumpulan dari tanaman-tanaman Araceae ya. Jadi
Ketika 2 tahun lalu itu saya mulai itu ada permintaan dari luar ya, dari Korea Selatan waktu itu. Kenapa ini menjadi rame, harganya menjadi naik apa segala macam, karena ada permintaan ekspor itu gitu. Awal-awalnya sih. Awal-awalnya karena permintaan ekspor tadi ya. Dan tapi juga pas saat pandemi, terus saat PSBB, saya pikir situasinya akan down gitu ya, turun, akan ya. drop gitu. Ternyata di luar dugaan situasinya malah lebih banyak peminatnya gitu. Alhamdulillah ya. Ya, Jadi alhamdulillah. rezekinya selama pandemi ini malah ya tadi karena kita tahu bahwa tren berkebun juga naik kan selama pandemi. Betul. Karena orang banyak di rumah, Mas. Betul. Aha. Ya. Nah, Mas, kalau bicara sebelum dan setelah pandemi, kalau Anda melihat tadi bahwa dulunya janda bolong ini tidak semahal yang sekarang ya? Atau seperti apa iya. sih? Tidak semahal. Ini kita bicara yang misalkan yang tidak varigata aja, cuman 5.000 perak, 10.000 perak gitu kan. Mungkin kalau sekarang pas rame mungkin sudah ratusan ribu itu yang tidak varigata. Okay. Nah, kalau yang varigata itu kebetulan 2 tahun lalu aku dapatnya malah dari Jepang, temanku bawa dari Jepang. Itu cuman berapa ya? 3 pohon itu cuman 8,5 juta waktu aku beli itu. Oke. Dulu itu. Oke, jadi buat pemirsa yang mungkin bertanya tadi apa itu varigata, ini adalah kondisi daunnya yang agak belang. Jadi kalau kita lihat janda bolong ada warnanya agak-agak hijau dan kekuningan, ini karena daunnya ini kekurangan klorofil ya, Mas ya. Jadi bukan belang karena terjemur matahari ya. Iya, kelainan genetik. Dan ya. ini kelainan genetiknya 1 berbanding 100.000 tanaman. Itu kenapa harganya mahal ya, Mas? Iya, betul. Oke, nah kalau untuk varigata sendiri, Mas, harganya untuk saat ini di kisaran berapa? Di kisaran mungkin kalau aku sih beberapa kali jual itu ukuran 3, 4, 5 daun itu sampai 90 juta. Aduh. Ya, di sini itu. Ada yang beli ya, Mas? Ada, saya sudah beberapa kali jual itu. Aduh, luar biasa, 90 juta itu untuk yang tapi kalau yang janda bolong yang biasa gitu, itu ada di kisaran berapa untuk saat ini? Kalau yang hijau-hijau itu mungkin sekarang ya sekitar 100.000 kali ya. Oke. Mungkin kalau sekarang. Oke, Mas, dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang setelah pandemi ternyata omset tadi Anda melihat bahwa tadi yang sempat mikir akan down ternyata naik. Anda melihat bahwa janda bolong ini dulu kenapa sih, Mas, sempat kepikiran gak sih bahwa janda bolong ini memang akan naik gitu? Saya sih ya dari dulu taunya Monstera memang agak mahal, tapi nggak akan tahu bahwa akan ada namanya janda bolong seperti sekarang dan harganya mahal. Anda udah prediksi nggak sih sebenarnya ada ginian? Ya, kalau saya karena istilahnya saya salah satu memang pebisnis, penghobi gitu ya. Jadi justru nama janda bolong itu yang menjadi analisa saya bahwa ini kok namanya unik, karena saya sendiri tadinya kan nggak tahu juga. Ya. Kok namanya janda bolong sih? Itu justru nama janda bolong itu yang menurut saya nanti akan menjadi polemik, akan jadi perdebatan, orang akan penasaran, akan cari itu. Betul. Tapi saya tidak duga kalau harganya bisa seperti sekarang ini gitu. Saya pikir nggak mungkin deh harganya sampai puluhan juta itu, saya pikir gitu. Oke. Awalnya. Oke. Dan sekarang alhamdulillah dapat rezeki lah, Mas ya. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Nah, Mas, kalau kita bicara perawatan nih ya, yang saya baca juga bahwa Monstera ini kan sebenarnya tidak boleh kena matahari langsung ya, dan juga nggak boleh disiram sering-sering. Tapi sebenarnya gimana sih untuk mungkin yang sekarang lagi belajar untuk beli Monstera atau janda bolong ini, perawatannya seperti apa yang ideal dan memang tadi sesuai pakemnya? Ya, sebetulnya kan secara keseluruhan Aroid atau salah satunya misalnya Monstera itu memang dia tidak begitu suka air terlalu banyak, kemudian dia juga mataharinya low aja ya, sedikit aja sih. Makanya kenapa banyak yang suka, karena ini yang bagus itu malah di dalam ruangan, depan teras, kayak gitu kan. Itu dia malah jauh lebih bagus ketimbang yang langsung direct sama matahari itu gitu. Oke, jadi emang kita tidak boleh langsung direct matahari dan juga tadi nggak boleh disiram sering-sering ya? Iya, nggak. Berarti itu satu hari gimana tuh? Paling seminggu 2 kali lah. Oh oke, paling seminggu 2 kali disiram. Betul. Jadi dia tipikal tanaman indoor ya sebenarnya ya? Tanaman indoor sebetulnya, tanaman indoor dia. Terus ada treatment apa, Mas, yang mungkin rahasianya atau apa yang mungkin tips mungkin dari Anda untuk kita yang baru merawat janda bolong atau Monstera ini? Ya paling itu aja sih, jangan terlalu sering siram. Oke. Terus jangan
kalau di dalam ruangan itu media tanamnya tidak usah terlalu banyak atau potnya tidak usah terlalu besar sih, gitu aja Oke. sih paling. Oke, jadi sebenarnya malah ini tanamannya kalau kita bilang dengan kata gampang, gampang ya Mas untuk dirawat ya? Gampang, sebetulnya Aha. mudah Hmm. dirawat. Baik. Nah, kalau bicara juga, saya baca juga sebelum kita live ini, katanya ini agak beracun ya kalau untuk getah ya, bisa bikin ya tadi alergi atau apa. Nah, Anda benar ini Mas bahwa ini juga untuk anak yang punya anak-anak atau mungkin yang punya hewan ya peliharaan untuk harus agak hati-hati. Jadi tidak boleh patah atau apa getahnya kena kita atau seperti apa? Enggak sama sekali. Jadi Enggak, tidak beracun dan tidak tidak, tidak ada yang harus dihindari seperti itu ya? tidak ada sama sekali. Oke. Nah Mas, kalau kita bicara hype-nya janda bolong ini, dari Anda kan juga pencinta tanaman ya, dan Betul. sudah jualan dari 2 tahun yang lalu. Kenapa sih Mas orang sekarang tergila-gila dengan janda bolong ini? Apa spesialnya janda bolong sampai harganya tiba-tiba meroket gitu? Ya kalau saya lihat sih lebih ke fenomena, jadi apa ya, dunia teknologi yang sudah semakin pesat, gitu. Oke. Orang mudah mendapat informasi dengan cepat gitu kan. Terus kemudian tren, terus ya memang ya yang terutama yang variegata itu memang cantik ya, dia Ya. perpaduan warnanya apa segala macam cantik, dan kemudian juga ini karena bukan di Indonesia aja, jadi dari seluruh dunia ini masalahnya. Jadi orang Indonesia kan pasti kalau yang lagi tren itu kan following trendinya masih banyak gitu. Jadi saya pikir ya karena situasi seluruh dunia sih sekarang ya penghobinya itu, gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat sendiri Mas, animo masyarakat sendiri. Kalau Anda lihat akhir-akhir ini, yang Anda rasakan Mas, kira-kira peningkatan omset ini berapa persen dari yang biasanya? Waduh, maksudnya sampai istilahnya sampai apa ya? Kita sampai benar-benar nggak kuat lagi kita terima ordernya, apalagi untuk ekspor ya. Kalau ekspor itu aku sudah sampai nggak kuat lagi kita supply karena kaitan dengan stoknya yang sudah tidak begitu banyak gitu kan. Kita mesti perbanyakan lagi, kita mesti istilahnya cari barang lagi atau segala macam. Kalau omset mungkin wah sudah hampir berapa ribu persen kali kenaikannya. Aduh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi jangan lupa Mas, saat iya pandemi. ditabung loh, investasi loh lagi pandemi loh. Ya, pasti Iya, tabung, beli Mas. properti bisa. Ya, aku sudah. Oke, nah tadi Anda, Mas Paul menyebutkan ekspor. Ini ke negara mana aja yang paling jauh dan yang paling banyak permintaannya tadi dari mana? Korea atau seperti apa? Pertama kali Korea tuh, kemudian itu akhir 2018 kalau nggak salah Korea. Oke. Kemudian kita preparing lagi karena waktu itu akhir tahun salju kan, di sana kan musim dingin kan, kita pengiriman berhenti. Kemudian kita preparing lagi untuk tahun depannya. Nah ternyata yang pesan bukan Korea aja, kemudian malah Amerika tuh 2019 itu, Amerika dan Kanada itu yang paling banyak permintaannya. Oke, jadi Amerika, Kanada, dan juga sampai Korea Eropa, tadi ya. Padahal kita Eropa, tahu ya iya. pemirsa bahwa sebenarnya aslinya tanaman ini ya dari Plant of the World dikelola Royal Botanic Garden Kew ini saya baca ini katanya dari Amerika Tengah ya Mas ya, dari Iya, semuanya Meksiko, Panama, Kolombia, Venezuela sampai Brazil. Memang ini bisa hidup di negara-negara tropis termasuk Indonesia. Makanya kita berkah sih Mas ya. Untuk kita membudidayakan karena memang iklimnya hampir sama dengan Amerika Latin tadi. Nah, kalau bicara menentukan harga, nih, Mas Paul, apa yang di klasifikasinya deh, Mas, untuk bisa kita menentukan harga bahwa oh ini segini harganya dari bolongnya kah? Atau tadi kalau kita tahu dari warnanya tadi yang belang agak lebih mahal atau seperti apa? Ya, kalau untuk spek barangnya itu, tanamannya itu yang tadi warna variegatanya itu perpaduan antara warna variegata antara kuning, putih atau hijau itu merata masing-masing 50%. Jadi coraknya itu seperti apa ya? Merata lah gitu jadi ya. Yang bagus yang seperti itu. Terus kemudian yang menentukan harganya lagi itu jumlah daun dan size-nya, besaran daunnya gitu. Terus kalau saya sering cek ini ya.
lelang-lelang di eBay, misal di Etsy atau di grup-grup Bisa internasional bandingin gitu ya? itu untuk acuan harganya saya lihat di situ. Oke, jadi kita tadi tergantung tadi warnanya, coraknya, dan juga besarnya ya, besaran Ya, betul. itu juga semakin Jumlah mahal. Dan tadi daun-daun. Anda juga compare atau bandingkan dengan harga eBay dijual di luar, seperti itu ya? Betul. Oke, Ya. baik. Mas, kalau saya baca juga, wah, kalau kita budgetnya mungkin terbatas nih Mas, ya. Ya. Masih bisa nggak sih beli janda bolong sebenarnya? Tadi Anda menyebutkan ada yang 100.000 ya? Oh ya, janda bolong untuk yang hijau itu ada yang 50.000, 100.000, ada yang hijau ya, yang non variegata atau reguler itu ada. Oke. Kalau sirih gading pernah dengar nggak Mas? Karena saya dengar juga karena tanaman Ya. sirih gading ini kalau udah gede agak mirip sih, tapi Ya, bukan sirih- sebenarnya. Bukan, dia sirih gading itu namanya dia latinnya itu epiprenum dia. Oke. Sirih gading itu. Beda genus. Walaupun ya juga kalau melebar dia agak bolong ya Mas. Ya, walaupun agak bolong ya, itu bisa jadi untuk istilahnya untuk orang yang budgetnya sedikit bisa kita, karena di luar juga Oke. di luar juga laku sih kayak gitu-gitu. Oke. Baik. Jadi tadi sebenarnya kalau dengan budget terbatas masih bisa lah ya Mas ya, 50.000, 100.000 asal dirawat. Makin gede makin mahal ya Mas ya. Betul. Aduh. Baik, ini positif sekali ya janda bolongnya daripada janda-janda yang lain. Kan ada lagunya tuh Mas, mabok janda. Ini mabok janda bolong, lebih positif. Baik, Mas Paul terima kasih. Nah, salam buat janda-janda bolong di belakang. Kalau ada Oke, yang Mas. tidak Siap. bisa dirawat, saya siap menampung janda-janda bolong. Iya, Mas. Oke, terima kasih Mas Paul. Kita jeda dulu. Iya. Baik pemirsa, kita cukup segmen awal ini. Masih kita akan berbincang dengan para pelaku UMKM terkait rezeki di tengah pandemi. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.